Menghilang Menemukan Diri Sejati, Fahrudin Faiz. Bagian 1. Aku berpikir, maka aku ada. Hari-hari ini kita perlu membersihkan banyak hal yang tidak penting dalam pikiran kita. Isi kepala kita kotor luar biasa. Apa saja masuk, sumbernya banyak, dari mana saja. Untuk membersihkannya, menurut saya, kita perlu mempelajari kembali konsep filsafat nasionalis René Descartes. Descartes mengajarkan kita cara membersihkan pikiran. Descartes menginisiasi lahirnya filsafat modern. Jasa dan gagasan terbesar Descartes adalah mencari kebenaran dengan memasukkan logika matematika dalam filsafat. Itulah yang membuatnya disebut sebagai bapak filsafat modern. Prinsip hidup atau moto René Descartes adalah, saya ingin hidup damai dan melanjutkan kehidupan yang telah saya mulai dengan moto, untuk hidup dengan baik, Anda harus hidup tak terlihat. Dia berpendapat jika seseorang dikenal orang lain, maka hidupnya akan susah. Bertopeng, aku maju, katanya. Ketika kita terlindungi atau tertopengi, tidak ada yang mengenal kita. Saat itulah kita bisa berkembang sebagai diri sendiri. Descartes punya dasar argumentasi hingga dia berkesimpulan seperti itu. Menurut dia, jika kita berada di antara banyak orang, kita selalu merasa harus mencocokkan banyak hal dengan orang lain. Dan itu akan membuat kita repot, sehingga tidak punya waktu untuk berefleksi. Ketika mau datang ke pengajian misalnya, sebelum berangkat kita sudah membayangkan situasi pengajian tersebut. Kita memikirkan harus berangkat jam berapa, pakai baju apa, atau mau duduk di sebelah mana. Kita harus menata macam-macam hal, karena kita dikenal oleh orang-orang di pengajian tersebut. Ketika bertemu dengan teman yang cerewet, misalnya, kita akan menentukan strategi menghadapinya atau mematut diri di hadapannya. Masalahnya akan berbeda bila tidak ada orang yang kita kenal di pengajian tersebut. Kita akan lebih santai. Hidup tak dikenal itu enak, kata Descartes. Karena itulah ada fase dalam hidupnya. Dia menjauh dari keramaian. Descartes mengasingkan diri dan benar-benar tidak dikenali. Dia menyamar menjadi apa saja agar tidak dikenal, sampai-sampai dicurigai sebagai mata-mata. Kepentingannya mengasingkan diri semata-mata untuk ilmu dan refleksi. Descartes menyendiri untuk berfilsafat. Hidup tanpa berfilsafat itu sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Begitu pendapat Descartes tentang pentingnya orang untuk berfilsafat. Menutup mata diibaratkan sebagai tetap ingin berada dalam status quo, tidak pernah ingin berubah. Mungkin menganggap jika bernalar akan mengancam kenyamanan kita. Dengan alasan itulah kita memilih untuk tidak berpikir dan menjalani kehidupan seperti biasa. Perilaku seperti itu, menurut Descartes, ibarat orang yang terus memejamkan mata. Seharusnya kita membuka mata untuk melihat banyak hal indah di sekeliling kita. Orang-orang berperilaku seperti ini ibarat burung unta. Dia masukkan kepalanya ke dalam pasir bila ketakutan dikejar musuh. Sementara badannya yang besar tetap kelihatan. Dia merasa sudah aman, padahal sebenarnya bahaya tetap mengancam. Tetapi dia tidak mau tahu, yang penting dia tidak melihatnya. Untuk menghindari kemungkinan menjadi seperti burung unta, marilah kita uslah dan merefleksikan hidup. Marilah berfilsafat, berkontemplasi, karena banyak hal yang harus kita pikirkan ulang di dalam hidup kita sekarang ini. Banyak hal yang kelihatannya baik,
tetapi dampaknya kadang-kadang tidak baik. Pada masa ini, jika kita hendak menasihati orang lain, menurut saya kita perlu menanyai dulu orang yang akan kita nasihati. Apakah dia mau dinasihati? Apakah dia butuh nasihat kita? Dengan begitu, menurut saya akan lebih efektif daripada tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menurut kita baik dengan maksud menasihatinya. Sebab kadang-kadang isi pesan yang kita sampaikan sebenarnya baik, tetapi efeknya malah menjadi tidak baik, malah bisa menyebabkan orang lain berdosa karena menganggap kita sok saleh, atau menganggap kita hanya pamer pengetahuan. Isi nasihat kita sebenarnya bagus, tetapi menjadi jelek ketika efeknya membuat orang lain berdosa, karena dia jadi berpikir yang jelek-jelek tentang kita. Apalagi ketika nasihat itu akhirnya malah menjadi perdebatan yang berujung pertengkaran, terutama kalau menasihatinya di media sosial. Sekarang ini, setiap kali ada unggahan di media sosial, bahkan yang bermaksud menasihati, selalu berujung keributan. Maka dari itu, berhati-hatilah ketika mengunggah, jangan asal-asalan. Perilaku asal mengunggah ini perlu kita ubah, jangan dibiasakan. Jika diteruskan, khawatirnya kita malah merasa nikmat ketika mengunggah sesuatu yang berpotensi menimbulkan keributan. Meminjam istilah Imam Al-Ghazali, apapun yang kita biasakan itu akan membentuk karakter kita. Banyak di antara kita yang awalnya hanya iseng mengunggah atau mengomentari sesuatu dengan tujuan membuat isu, tetapi malah menimbulkan keributan. Kalau kita terus-menerus melakukannya, itu akan menjadi watak berpolemik dan ribut. Kalau kebiasaan seperti itu terus kita lakukan, meminjam istilah psikologi, lama-lama kebiasaan tersebut akan terinternalisasi dan berpengaruh pada struktur diri kita, bahkan DNA kita. Jika DNA kita berisi polemik, kita akan menurunkan DNA itu kepada anak keturunan kita. Keturunan kita bakal suka ribut, kena pancing sedikit langsung ngamuk. Kenapa? Karena mendapatkan warisan DNA dari orang tuanya. Maka berhati-hatilah, yang tidak penting dan tidak berguna jangan kita jadikan kebiasaan, karena berisiko akan terinternalisasi dalam diri kita. Pemikiran seperti inilah yang disebut philosophising, berefleksi tentang hidup. Dengan berpikir seperti itu, kita akan tahu bahwa tidak semua yang kelihatannya baik itu pengaruhnya juga baik. Maka hidup tanpa berfilsafat itu sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Jangan merem, jangan tidak mau tahu, jangan selalu memaksakan kemauan. Kita punya mata dan punya akal. Buka mata kita, jernihkan akal. Jangan terlibat terlalu jauh di dunia ramai. Ayo berfilsafat. Rumus berfilsafat. Bagaimanakah caranya untuk memulai berfilsafat? Menurut Descartes, rumus pertama untuk berfilsafat adalah meragukan adalah sumber kebijaksanaan. Maksudnya, ragukanlah dan pertanyakanlah apapun. Rumus ini penting untuk hari-hari ini, ketika yang benar dan yang salah tidak jelas. Setiap hari kita diserbu ribuan berita dan informasi baru yang membuat kita gelagapan. Kita pun kebingungan mana yang benar. Setiap hari kita capek menggoreng dan goreng berita. Informasi ini gorengan, informasi itu juga gorengan. Bahkan gorengan di hari-hari ini sudah sampai pada level tuman, kebablasan dan ketagihan. Kalau tidak menggoreng, kok rasanya enggak enak. Kira-kira seperti itulah perumpamaannya. Dalam goreng-menggoreng, tiap orang punya tipikal masing-masing. Misalnya, di grup sana menggoreng supaya kelihatan jelek, sementara di grup sini dikelola supaya kelihatan baik.
Dua-duanya sama-sama tidak jelas mana yang benar. Maka dari itu, sekarang ini, apapun yang terlintas di pikiran Anda, terlihat oleh mata Anda, terdengar oleh telinga Anda, ragukanlah kebenarannya. Tinggalkan dulu prinsip terimalah yang baik dan bantahlah yang hoax. Prinsip itu bisa diterima ketika beda antara kebenaran dan hoax sudah jelas. Di hari-hari ini kan tidak jelas mana yang hoax dan mana yang bukan. Maka rumus paling jitu untuk menyikapi semua itu adalah ragukan semuanya. Ujilah semuanya. Inilah rumus pertama dari Descartes. Meragukan adalah sumber kebijaksanaan. Descartes menawarkan pada kita metode meragukan yang menjadi nyawa teorinya. Ilustrasi metode ini seperti seorang membawa satu keranjang penuh apel, tetapi takut beberapa apel di dalam keranjangnya busuk dan menular ke apel yang masih bagus. Dia bermaksud membuang yang busuk. Apa yang dia lakukan? Dia keluarkan semua isi keranjangnya. Dia amati setiap apelnya, lalu mengembalikan apel yang masih bagus dalam keranjang dan meninggalkan yang busuk. Seperti itulah cara untuk memisahkan pikiran yang benar dan yang keliru. Menurut Descartes, orang yang belum pernah berfilsafat secara serius tentu punya beragam pandangan dalam pikirannya. Sejak kecil kita dijejali jutaan informasi sehingga kita punya banyak sekali pendapat. Tetapi ketika kita ditanya apakah yang ada di dalam kepala kita bagus semua, baik semua, ataukah ada yang jelek dan tidak benar, tentu kita akan menjawab bahwa ada satu dua yang jelek atau tidak benar. Pikiran kita seperti apel di dalam keranjang tadi. Jika kita hendak membuang pandangan yang salah agar tidak mengacaukan pikiran kita yang lain, cara terbaik adalah dengan menolak semua yang kita anggap benar dan menganggapnya sebagai sesuatu yang belum pasti. Kita telaah satu-satu hingga akhirnya kita ambil kembali semua yang terbukti benar dan tidak diragukan lagi. Cara memilih pikiran yang baik itu seperti cara memilih apel dalam keranjang, sebagaimana ilustrasi tadi. Menumpahkan semua pikiran itu bukan dibuang, karena pikiran bukanlah materi yang bisa dibuang. Maksudnya untuk menguji semua pemikiran itu. Pemikiran yang keliru itu seperti apel busuk. Dia bisa menular ke pemikiran yang baik. Saat pikiran baik berdampingan dengan pikiran jelek, kemungkinan yang tertulari adalah pikiran baik. Kalau dalam pikiran kita banyak hal yang bagus, tetapi ada satu dua yang rusak, biasanya yang rusak yang memengaruhi yang bagus. Maka sortirlah agar yang ada dalam kepala kita hanya yang pasti benar saja. Inilah yang disebut Descartes sebagai metode meragukan. Hanya saja, menyortir pikiran itu butuh keberanian. Tidak semua orang berani melakukannya, sebab biasanya orang terlanjur terikat pada kebenaran yang dia anggap pasti dalam hidupnya. Itulah yang menurut saya sering menimbulkan masalah. Orang tidak berani menguji kebenaran yang diyakininya. Menurut Socrates, hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak ada artinya, hidup yang tidak ada harganya. Ketika kita belum menguji kebenaran hidup kita, sebenarnya kita tidak paham dengan kebenaran yang kita percayai itu. Setelah mengujinya, barulah kita bisa tahu jika itu memang benar. Ketika kebenaran itu belum kita uji, tetapi kita mempercayainya, berarti kita hanya ikut-ikutan saja dalam mempercayai kebenaran tersebut. Jangan seperti itu. Ragukanlah semuanya, bukan hanya sebagian, bukan hanya satu dua, tapi ragukanlah semuanya. Aturan berpikir. Bagaimana cara memilih mana yang benar sampai akhirnya bisa menemukan yang pasti benar?
Secara epistemologi, Descartes merumuskan 4 aturan untuk berpikir. Pertama, jangan percaya apapun sampai terbukti kebenarannya. Cara membuktikannya adalah dengan mengujinya. Cara mengujinya, disinilah mulai masuk aturan kedua, yaitu analisislah setiap masalah dengan memilah semua bagiannya. Menganalisis adalah mengeluarkan semua unsur atau variabel yang ada pada suatu objek permasalahan, lalu mencari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Misalnya, kita disuguhi teh, tetapi kita ingin memastikan apakah itu benar-benar teh. Untuk memastikannya, yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah mencari tahu apa saja unsur-unsur yang ada pada minuman yang tersuguh tersebut. Kita pun mencari unsur-unsurnya. Ternyata ada air teh, gelas, tutup gelas, dan tatakan. Setelah memastikan unsur-unsur, selanjutnya kita cari tahu apa hubungannya dengan kita. Ketika kita memilah-milah, itulah yang dinamakan analisis. Kita harus mengeluarkan semua variabel yang ada pada teh tersebut, lalu melacak hubungan antara variabel-variabelnya. Ketika kita sudah mendapatkan pernyataan dalam proses analisis, selanjutnya masuk ke langkah ketiga, yaitu melacak kemungkinan-kemungkinannya. Saya beri contoh kasus lain lagi. Suatu ketika tiba-tiba ada yang mengirim pesan pada Anda pukul 12 malam. Dalam pesan itu, pengirimnya bertanya pada Anda, apakah sudah tidur? Ini kan masalah. Malam-malam kok kirim pesan seperti itu? Untuk menyelesaikan masalah itu, mulailah dengan menganalisis variabelnya. Pertama, menganalisis siapa yang mengirimkan. Ternyata, misalnya yang mengirimkan orang yang baru kita kenal 1 bulan dan tinggalnya jauh dari tempat kita. Selanjutnya, menganalisis kemungkinan-kemungkinan alasan dia mengirim pesan malam-malam. Bisa jadi dia iseng karena tidak bisa tidur, atau bisa juga dia punya bonus kuota banyak sekali dan merasa sayang kalau tidak dihabiskan. Itulah kemungkinan-kemungkinan. Dari semua kemungkinan tersebut, carilah yang paling masuk akal. Setiap masalah mengandung banyak variabel. Selesaikanlah satu demi satu variabel-variabel tersebut. Setelah itu baru masuk ke langkah keempat. Temukan solusi step by step, mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sukar. Misalnya soal pesan tengah malam tadi, ketika ternyata Anda mengenal orang yang mengirimnya, maka permasalahan tentang siapa yang mengirim pesan sudah ada solusinya. Setelah itu, menganalisis maksudnya mengirim pesan dan mencari cara untuk menanggapinya. Jadi, untuk menemukan solusi, tahapnya dimulai dari yang paling mudah menuju yang paling sukar. Setiap masalah harus diselesaikan satu persatu secara berurutan. Itulah metode yang ditawarkan oleh Descartes. Metode inilah yang menginspirasi lahirnya metode ilmiah penelitian-penelitian di dunia modern. Inilah basis metode ilmiah. Ragukan segala hal, jangan terburu-buru percaya. Analisislah, ukur kemungkinan-kemungkinannya yang dalam penelitian disebut sebagai hipotesis. Lalu temukan langkah-langkah solusinya. Gagasan Descartes inilah yang menginspirasi lahirnya filsafat modern. Rasionalisme. Descartes dengan gagasan-gagasannya kemudian memperkenalkan aliran rasionalisme. Secara sederhana, definisi rasionalisme adalah pengetahuan yang bisa dipercaya, yaitu pengetahuan yang bersumber pada rasio atau akal. Ada pemikiran filsafat di era sebelum Descartes yang merujuk pada gagasan Aristoteles, yang dipercaya sebagai sumber pengetahuan adalah realitas empiris atau kenyataan yang hanya bisa diuji oleh panca indera.
Menurut Descartes tidak begitu. Kata dia, pengetahuan yang bisa dipercaya, yang layak dijadikan sandaran, adalah pengetahuan rasional yang berdasarkan pada akal. Descartes mengkritik pengetahuan empiris. Menurut dia, barang empiris memang nyata, bisa dilihat, disentuh, diukur, dan didengar. Akan tetapi pengetahuan itu sifatnya subjektif. Descartes mencontohkan pengetahuan empiris manusia ketika bermimpi. Di dalam mimpi, kita bisa melihat dan mendengar, sama seperti di dunia empiris. Mimpi itu serasa seperti kenyataan ketika kita tidur. Tetapi waktu kita bangun, ternyata bukan kenyataan. Kita bermimpi menjadi orang berwajah tampan atau cantik. Ketika bangun, ternyata wajah kita masih biasa saja. Descartes juga menyinggung pengalaman empiris tentang rasa sakit. Menurut dia, ada jarak antara rasa sakit dengan peristiwa datangnya sakit. Apalagi kalau yang menjadi ukuran adalah durasi atau intensitas rasa sakit, pasti sangat subjektif. Karena itulah, menurut Descartes, rasa atau sensasi empiris itu tidak pasti. Maka dari itu, kita tidak akan bisa mengukur kenyataan hanya berdasarkan pengalaman empiris. Menurut Descartes, kita hanya bisa mengukur kenyataan jika melibatkan akal. Dulu, waktu SD, kita diberi contoh pensil yang dimasukkan ke dalam air. Kalau kita melihatnya hanya dengan mata, pensil itu kelihatannya patah. Tapi kita yakin pensil itu tidak patah, masih lurus. Dari mana keyakinan itu? Akal kitalah yang mengatakannya. Karena itulah, menurut Descartes, akal lebih bisa disandari sebagai sumber kebenaran. Ketika kita melihat gunung dari kejauhan, dia kelihatan halus. Tetapi akal kita mengatakan jika gunung itu tidak halus. Banyak bebatuan dan jurang di sana. Kendati mata kita menyampaikan bahwa gunung itu halus, kita menyimpulkan jika gunung itu tidak halus. Begitu juga ketika kita memandang rembulan dengan mata. Dia tampak indah sekali dengan pantulan sinarnya. Sampai-sampai banyak penyair yang memuji kekasihnya dengan mengatakan bahwa wajahnya seindah rembulan. Itu karena mereka melihat rembulan menggunakan mata. Kalau melihat dengan akal, kita tahu jika di bulan banyak kawah dan lubangnya. Permukaannya kasar, sama sekali tidak indah. Jadi, kalau ada orang mengatakan wajah Anda seperti rembulan, secara akal seharusnya Anda tersinggung. Akal kitalah yang selama ini merangkai apa yang didapat oleh panca indera. Menurut Descartes, rasio lebih bisa disandari sebagai sumber kebenaran. Kenapa tidak menyandar pada realitas panca indera? Karena realitas panca indera itu dikonstruksi oleh pikiran. Ia tergantung pikiran. Pikiran Anda sedang apa, itu berpengaruh pada penyerapan panca indera Anda. Kalau Anda membaca buku ini ketika sedang mengantuk, mungkin yang Anda serap beda dengan maksud yang saya sampaikan. Beda juga dengan serapan pembaca lain yang membaca tidak sambil mengantuk. Soal indah atau tidak indah juga begitu. Kendati yang menangkap mata, tetapi yang bekerja sebenarnya adalah akal. Soal halus atau tidak halus, tangan hanya menyentuh, merasakan sensasi bidang, sedang yang menyimpulkan halus atau tidak adalah akal. Maka menurut Descartes, rasio atau akal lebih kuat untuk membuktikan kebenaran. Mengejar kebenaran dengan bekal akal. Kalau engkau ingin menjadi pencari kebenaran yang sejati, maka seharusnya setidaknya sekali dalam hidupmu engkau ragukan segala sesuatu sejauh engkau mampu. Analisislah segala hal di dalam hidup Anda. Ragukanlah dan ujilah semuanya.
Dari situlah kunci Anda untuk menemukan kebenaran. Jangan hanya ikut-ikutan kebenaran orang lain. Kejarlah sendiri kebenaran Anda, sebab kebenaran versi orang lain tidak selalu cocok dengan kebenaran versi Anda. Mulailah mengejar kebenaran sebagaimana argumen Descartes yang dia tulis dalam buku-bukunya. Argumentasi pertama adalah argumen mimpi. Dalam argumentasi itu, Descartes menyatakan bahwa semua hal harus diragukan, termasuk hal yang paling nyata secara sadar, yaitu hidup ini sendiri. Hidup ini sebenarnya nyata atau tidak. Yang menjadi dasar argumen Descartes dalam mengajukan pertanyaan ini adalah adanya mimpi. Kata Descartes, "Aku sering merasakan banyak hal yang sama persis seperti yang aku rasakan di dalam mimpi. Tidak ada tanda pasti untuk membedakan mana mimpi dan mana sadar." Lalu dia mengajukan pertanyaan, apakah ada jaminannya bahwa detik ini kita tidak sedang bermimpi? Ia meragukan itu, sebab ketika kita sedang bermimpi, yang kita rasakan pun seolah-olah sedang berada dalam kehidupan nyata. Jangan-jangan Anda sedang bermimpi ketika membaca buku ini. Apa yang digambarkan Descartes hampir sama seperti ilustrasi yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya, di mana dia juga curiga, jangan-jangan hidup ini mimpi. Jangan-jangan setelah kita meninggal dan dibangkitkan, kita baru sadar bahwa ternyata dunia yang jungkir balik seperti ini cuma mimpi. Itulah ilustrasi yang digambarkan Imam Al-Ghazali, bahwa nanti kesadaran kita di alam barzah itu sama seperti kesadaran kita setelah bangun dari tidur. Hanya saja Descartes tidak sejauh Imam Al-Ghazali. Dia hanya fokus pada apa jaminannya bahwa saat ini bukanlah mimpi. Ketika bermimpi, kita tidak bisa membedakan apakah itu nyata atau mimpi. Jangan-jangan ketika menulis buku ini saya sedang bermimpi dan Anda yang membaca buku ini ternyata adalah saya. Bisa juga begitu kan? Bukankah terkadang kita bermimpi menjadi orang lain? Dalam argumen mimpi, Descartes menggambarkan persilangan mimpi antara kupu-kupu dan manusia. Di dalam mimpi tersebut, apakah kupu-kupu sedang bermimpi menjadi manusia atau manusia bermimpi menjadi kupu-kupu? Susah dibedakan. Ketika Anda bermimpi menjadi burung yang bisa terbang, sebenarnya apakah itu Anda yang bermimpi menjadi burung atau burung yang bermimpi menjadi Anda? Sulit dibedakan. Di dalam mimpi kita juga merasakan lapar, haus, ada yang kepingin buang air juga, bahkan ada yang sampai mengompol. Maka dari itulah Descartes berargumentasi bahwa sebenarnya kita tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Itulah argumen mimpi, mempertanyakan dasar realitas hidup ini. Itulah serangan meditasi pertama dari René Descartes. Argumentasi kedua adalah argumen tentang Tuhan yang menipu dan argumen tentang iblis jahat. Descartes adalah orang yang sangat religius. Dia percaya Tuhan dengan gaya dan argumentasinya sendiri. Kata Descartes, kita semua pada dasarnya percaya adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan kekuasaannya, Tuhan bisa membuat kita tertipu. Bahkan dalam pengetahuan matematis yang sangat jelas, kita masih mungkin keliru. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tampakkanlah padaku kebenaran. Allah berkuasa menampakkan yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah.
yang nyata menjadi semu dan yang semu menjadi nyata. Kan kita percaya itu, maka apakah jaminannya bahwa apa yang kita anggap nyata hari ini benar-benar nyata? Atau justru itu semua tidak nyata atas kuasa Allah? Tidak ada yang menjamin, kata Descartes. Jika kita percaya Allah dan situasi tersebut dihubungkan dengan kekuasaannya, tentu kecurigaan seperti yang diungkapkan Descartes itu akan terasa lebih rumit lagi. Tidak ada jaminan bahwa yang kita lihat atau rasakan persis apa adanya seperti yang kita lihat atau rasakan. Jika Anda berpikiran, masa Allah mau bikin trik? Misalnya, jika yang ngetrik bukan Allah tetapi setan, Anda percaya setan kan? Itulah evil demon. Setan bisa menggelincirkan Anda. Yang benar, yang nyata, bisa menjadi seolah-olah baik atau seolah-olah jelek dan fiktif. Setan bisa membuat seperti itu. Apa jaminannya bahwa hari ini Anda sedang tidak tergelincir atau tertipu? Maka dari itu, jangan lupa untuk berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo. Semua tidak ada jaminannya. Yang kita anggap benar bisa jadi salah, dan yang kita anggap salah bisa jadi benar. Allah bisa saja membolak-balik pandangan kita, atau setan bisa menggelincirkan kita. Orang tidak akan menyadari ketika hatinya sedang terbolak-balik atau tergelincir. Ia tetap akan merasa dirinya benar. Orang yang korupsi atau menggunakan narkoba saja tetap bisa merasa diri mereka benar. Mereka bisa berpikiran seperti itu karena terbolak-baliknya pandangan mereka. Tidak ada jaminan jika yang kita anggap nyata atau benar hari ini sudah pasti nyata atau benar. Inilah refleksi berikutnya dari Descartes yang menyerang langsung ke dasar kenyataan hidup kita. Maka dari itu, di awal sudah saya sampaikan, jika hanya orang-orang pemberani yang bisa masuk ke ranah pemikiran ini, atas dasar mimpi, kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kepercayaan kita terhadap setan yang menggelincirkan, paling tidak, karena ada tiga hal ini, kebenaran dan kenyataan hidup bisa dipertanyakan. Menurut Descartes, ketika kita meragukan segalanya, baik dunia materi atau spiritual, niscaya kita akan sampai pada titik bahwa ada sesuatu yang bisa dipercaya. Dan itu adalah hal yang paling mendasar, yaitu kita sedang meragukan segalanya. Inilah yang pasti benar. Aku yang berpikir, aku yang meragukan. Ketika ada yang berpikir tentang Tuhan atau berpikir tentang mimpi, berarti ada yang sedang berpikir. Maka berarti aku yang berpikir ini pasti ada. Karena pemikiran itu ada, maka aku yang berpikir juga pasti ada. Dari situlah keluar adagium yang sangat terkenal dari Descartes, bahwa aku berpikir berarti aku ada. Seandainya semua hal kita ragukan, termasuk meragukan kenyataan hidup, masih ada satu yang pasti, yaitu aku yang sedang berpikir. Ini tidak bisa dibantah. Kalau dibantah, lantas yang meragukan mimpi, meragukan Tuhan, meragukan setan, dan segala macamnya tadi, siapa kalau bukan kita yang sedang berpikir? Ketika ada keraguan, berarti ada yang meragukan. Aku berpikir, maka aku ada. Inilah titik awal untuk berefleksi, yaitu aku berpikir dan aku yang meragukan. Gagasan bawaan. Dari titik awal refleksi inilah muncul turunan refleksi selanjutnya. Bagaimanakah aku bisa berpikir? Dari mana asalnya kemampuan berpikir? Menurut Descartes, dari innate ideas atau gagasan bawaan.
Kita lahir membawa kepala berisi gagasan-gagasan bawaan. Kita lahir tidak dalam keadaan blank. Kita memiliki kemampuan dan ide-ide bawaan, antara lain bahwa kita bisa berpikir. Kita harus kuliah filsafat atau kuliah logika, tidak harus belajar ilmu mantik. Manusia yang waras pasti bisa berpikir. Itu adalah fitrah, innate ideas atau bawaan. Kendati dalam perkembangannya nanti pikiran ini terkontaminasi bermacam-macam hal. Yang jelas kita membawa kualitas bawaan di mana kita bisa berpikir. Kebiasaan kita berpikir punya implikasi selanjutnya yang juga bersifat bawaan atau keluasan dari Tuhan. Keluasan lahir dari dunia materi. Kenapa disebut keluasan? Karena dunia materi itu bisa ditangkap dengan aktivitas berpikir meluas, aktivitas berpikir keluar. Ketika kita berpikir, maka selalu ada objek yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan itu biasanya dunia materi. Maka dari itu, keluasan pasti ada. Dengan berpikir, menurut Descartes, seseorang akan sadar jika dia belum sempurna. Karena itulah, dia berpikir untuk menemukan kebenaran. Untuk apa manusia merasa perlu menemukan kebenaran? Agar dia menjadi lebih sempurna. Ketika pilihan kita semakin berkembang, kita menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Meski demikian, kita tidak bisa benar-benar menjadi sempurna, sebab manusia itu makhluk yang terbatas. Kendati terbatas, namun tiap kali kita merasa buntu, kita akan berpikir lagi dan berusaha menambah ilmu lagi. Kita berusaha menembus batas kita ketika itu. Kita selalu berusaha menjadi lebih sempurna lagi. Begitu terus yang kita lakukan. Adanya proses berpikir tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan di dalam pikiran itu terus dan terus berkembang menjadi lebih sempurna. Dan itu berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian, secara logika, menurut Descartes, puncak kesempurnaan itu pasti ada. Dari sinilah ketemu gagasan tentang Tuhan. Ringkasnya, paling tidak ada 3 hal yang pasti dalam kehidupan ini. Aku yang berpikir, keluasan yang dipikirkan, dan Tuhan sebagai puncak pemikiran. Dalam bahasa Latin disebut res cogitans, atau berpikir, res extensa atau keluasan berpikir, dan God atau Tuhan. Descartes menyebut ketiga hal ini sebagai substansi. Ketiganya merupakan innate ideas atau bawaan, fitrah. Ada dunia pikiran, dunia materi, dan wilayah ketuhanan. Loh, memangnya materi itu ada? Ada, yang ditangkap oleh akal, itulah materi. Matahari, laut, batu, dan sebagainya, itulah materi. Apakah itu bukan hanya fantasi atau bayangan saja, sebagaimana gagasan Plato? Tidak, kata Descartes. Sebab secara kuantitas itu semua bisa diukur. Panjang, lebar, luas, serta beratnya, semua bisa kita rasakan. Ketika mengukur benda atau materi dan setiap orang sampai pada kesimpulan yang sama, maka berarti materi itu memang benar-benar ada. Akal juga bisa menangkapnya dengan jelas. Saat kita melihat meja, misalnya, dengan tinggi 50 cm, menurut pengukuran saya, dan begitu pula menurut pengukuran Anda, maka berarti meja itu memang ada dan tingginya 50 cm. Kalau meja itu hanya imajinasi yang sifatnya kualitatif, apa yang ada di dalam kepala saya dan kepala Anda tentang meja tersebut bisa berbeda. Misalnya, menurut Anda meja itu eksotis, tetapi menurut saya biasa saja. Itu imajinasi kualitatif. Tetapi ketika kita berbicara tentang kuantitas, kita mendapatkan hasil yang sama. Misalnya, meja itu ditutup oleh taplak, dan kita sama-sama melihat kondisinya seperti itu. Kesimpulan kita sama. Maka tidak diragukan lagi bahwa materi pasti ada.
bisa diukur secara kuantitas, tingginya, lebarnya, beratnya, warnanya, dan seterusnya. Dari mana kesimpulan tersebut? Dari pikiran kita. Kuncinya di pikiran. Maka dari itulah disebut rasionalisme. Artinya, aku berpikir itu pasti, realitas materi itu juga pasti. Argumen realitas materi adalah argumen kuantitas. Ada lagi yang pasti, yaitu Tuhan melalui proses berpikir yang terus-menerus menyempurnakan pemikiran-pemikiran kita. Kita menyimpulkan bahwa pasti ada yang maha sempurna. Dengan berpikir, kita yang tadinya kurang sempurna menjadi lebih sempurna. Begitu seterusnya. Maka secara logika, pasti kesempurnaan itu tidak terbatas, sehingga ada yang maha sempurna. Menurut Descartes, gagasan bahwa pasti ada yang maha sempurna itu pasti bukan dari manusia sendiri. Karena manusia itu tidak sempurna, sehingga gagasan adanya kesempurnaan seperti itu pasti dari Tuhan. Dengan demikian, maka Tuhan pasti ada. Biasanya, untuk menyimpulkan keberadaan Tuhan, manusia melihat kebesaran dan keteraturan alam semesta. Menurut Descartes, sebenarnya hanya dengan akal saja bisa. Tuhan itu diasumsikan maha sempurna. Maha itu kan merupakan puncak segala sesuatu. Nah, sesuai itu tidak bisa disebut maha kalau dia tidak ada. Jika Tuhan kita simpulkan punya banyak sifat maha, berarti dia pasti ada. Kok bisa? Karena dia maha. Masa maha tapi tidak ada? Jika kita berasumsi dia maha kuasa, tapi Tuhannya sendiri tidak ada, itu tidak masuk akal. Tidak mungkin seperti itu. Kalau dia maha, dia pasti ada. Kita sekadar tahu, tapi Tuhan maha tahu. Karena dia maha tahu, maka dia pasti ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin bisa disebut maha tahu. Dia disebut maha kuasa. Masa dia tidak ada? Pengetahuan tentang Tuhan berdasarkan sifatnya ini, misalnya seperti ketika Anda ditanya mau cari pasangan seperti apa, lalu Anda katakan ingin pasangan yang cakep, kulitnya bersih, rambutnya lurus. Ketika Anda sudah membayangkan kriteria itu, maka kriteria seperti itu pasti sudah ada. Tuhan juga begitu. Ketika kita membayangkan kriterianya yang serba maha, bahkan dia adalah puncak dari segalanya, maka secara logika sudah pasti ada. Argumen seperti ini namanya argumen ontologis, membuktikan Tuhan dengan menggunakan dasar logika saja, di mana kesimpulannya adalah Tuhan pasti ada. Beginilah cara berpikir filosofis, dirinci sampai paling dasar, kemudian dicari unsurnya satu persatu, lalu diuji sampai yakin pasti benar menggunakan akal. Setelah itu baru melangkah ke jenjang selanjutnya. Dualisme. Kita masuk ke gagasan René Descartes yang sangat terkenal. Dualisme, kata Descartes, di antara semua hal dalam kehidupan ini, yang paling unik adalah manusia. Sebab manusia punya dua unsur sekaligus, res extensa dan res cogitans. Pada manusia itu ada materi dan main pikiran sadar, kesadaran tentang dirinya. Apakah hewan tidak memiliki kesadaran? Menurut Descartes, hewan tidak memiliki kesadaran tentang dirinya. Hewan adalah makhluk mekanis. Tubuh manusia yang res extensa memang mekanis seperti mesin, tetapi jiwanya, mainnya tidak begitu. Karena Descartes seorang rasionalis, maka dia menyimpulkan bahwa pikiran memengaruhi tubuh. Meskipun demikian, dia juga berpendapat bahwa tubuh juga sedikit-sedikit memengaruhi pikiran, dan manusia merupakan kombinasi antara mental dan material. Inilah yang disebut sebagai dualisme. Jika hanya dilihat dari sisi materi, tubuhnya manusia itu sama dengan hewan, sama-sama mekanis.
yang membedakan keduanya adalah mind yang ada pada manusia. Maka dari itu, kata Descartes, perhatikanlah bahwa yang mekanis punya hukum sendiri, yang mind juga punya hukum sendiri. Hukum-hukum mekanis pada materi kita sebut sebagai sunatullah. Alam materi itu ada sunatullahnya. Maka kerja Tuhan dalam gagasan filsafat barat, termasuk Descartes, dianalogikan seperti pembuat jam. Tuhan itu seperti clockmaker. Tukang buat jam itu, kalau jamnya sudah jadi, maka jam buatannya akan bekerja atau berputar sendiri. Pembuatnya tidak perlu memutarnya secara manual. Jam berputar sendiri menurut hukumnya. Alam semesta juga begitu, diciptakan Tuhan, lalu Tuhan menerapkan hukum-hukum di dalamnya. Dia berjalan dengan sendirinya secara mekanis. Ada rumus untuk menjalankan mekanisme itu yang kita sebut sebagai sunatullah. Hanya saja, pemahaman Descartes tentang mekanisme ini agak berbeda dengan pandangan dalam teologi Islam. Menurut Descartes, pedomanilah mekanisme rumus-rumus alam ini. Rumus-rumus inilah yang dikejar-kejar oleh filsuf dan ilmuwan barat, yang kemudian melahirkan perkembangan sains yang luar biasa. Hukum mekanis ini berlaku untuk res extensa, aspek materi. Fisik kita ini ada rumusnya. Kalau kita kena virus, ya kita sakit. Itu sudah ada rumusnya. Berpedomanlah pada itu dalam urusan fisik. Akan tetapi, khusus pada manusia, yang mengendalikan materinya adalah mind-nya. Yang mendorong dan menggerakkan segalanya pada manusia adalah dimensi jiwanya. Kuncinya, menurut Descartes, ada pada akalnya. Pandangan ini agak berbeda dengan pandangan-pandangan ketuhanan sebelumnya. Di abad pertengahan, orang-orang percaya bahwa semuanya adalah skenario Tuhan. Yang menggerakkan semuanya adalah Tuhan melalui mekanisme sunatullah. Tapi, menurut Descartes, khusus untuk manusia sebagai satu-satunya makhluk yang punya mind, yang mengontrol dirinya sendiri menggunakan akalnya. Badan kita adalah mesin, sementara operator atau sopirnya adalah akal. Menurut Descartes, akal bisa sangat berpengaruh pada badan, sementara badan juga bisa memengaruhi akal, tetapi tidak sebanyak pengaruh akal kepada badan. Badan Anda bisa saja sakit, tetapi semangat Anda masih bisa menggebu-gebu. Memang, kalau badan kita sedang sakit, kadang pikiran kita tidak bisa jernih. Tetapi, menurut Descartes, pengaruh badan itu tidak begitu besar kepada akal. Dalam beberapa tulisannya, Descartes menyebutkan ada 6 nafsu yang harus ditaklukkan agar kita bisa mengontrol badan secara sehat. Pertama, disebut sangat suka atau cinta. Kedua, disebut sangat tidak suka atau benci. Ketiga, kekaguman yang membuat kita kadang tidak rasional, sehingga cara kita menyetir badan menjadi kacau. Keempat, penuh gairah. Kelima, terlalu semangat. Dan keenam, terlalu gembira atau terlalu sedih. Jika akal adalah sopir bagi tubuh kita, hati-hati hindari 6 hal tersebut agar kita tidak mengalami tabrakan. Agar kita bisa mengendalikan tubuh kita dengan cara sehat, maka jangan terlalu suka, jangan terlalu benci, jangan terlalu kagum, jangan terlalu semangat, jangan terlalu gembira, dan jangan terlalu sedih. Kalau 6 hal itu terjadi pada diri kita, maka cara menyopir kita bisa kacau, bisa menabrak kiri kanan. Ingat, kita ini adalah dualitas atau dua unsur, jasmani dan rohani. Teori seperti ini terlihat sederhana, tetapi inilah teori yang kemudian melahirkan teori-teori psikologi modern. Dunia rohani dan tasawuf juga mengadopsi gagasan ini. Kalau di dunia tasawuf, jasad itu bahkan tidak penting. Yang penting adalah mind, yang penting rohani. Semua itu berawal dari gagasan dualisme Descartes.
Interaksi kerja otak dan akal. Descartes mengilustrasikan bahwa ada hubungan antara kerja fisik dengan kerja akal. Ketika menangkap objek, misalnya menangkap gambar Anda, mata ini tidak memahami apa-apa. Fungsi mata seperti kamera yang hanya merekam gambar. Selanjutnya, yang dilakukan mata adalah mengirim gambar tersebut ke pusat otak. Otak sendiri ada dua lapis, otak fisik dan otak non-fisik. Mata melalui saraf mengirim sinyal ke otak fisik. Otak fisik inilah yang membawa sinyal itu ke otak non-fisik atau akal. Otak dan akal itu berbeda. Gambar dikirim oleh mata ke otak, dari otak dikirim ke akal. Akal inilah yang menginformasikan tentang gambar apa yang ditangkap mata dan responnya harus bagaimana. Ketika ada orang cakep lewat, mata kita melihatnya seperti kamera yang menangkap gambar. Selanjutnya, gambar itu dikirim ke otak, kemudian dilanjutkan ke akal. Lalu akal memberitahu kita bahwa itu adalah orang cakep. Itulah prosesnya. Jadi yang dinamakan dari mata turun ke hati itu tidak ada. Dari mata yang dikirim ke otak. Kalau otaknya tidak berfungsi, meski ada orang cakep, kita bakal melongo saja, tidak akan bereaksi. Bagaimanakah jalur hubungan antara otak fisik dan akal non-fisik? Inilah masalah yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Tetapi pernah ada temuan di dunia biologi yang oleh Descartes diasumsikan bahwa mungkin itulah yang menghubungkan antara otak fisik dan non-fisik. Nama penghubung itu adalah pineal gland. Tempatnya ada di tengah-tengah otak. Bagian ini diyakini sebagai transmitter antara otak fisik dan otak non-fisik. Tetapi ini hanya asumsi, sebab untuk membuktikan detail kerjanya juga susah. Mungkin kalau di dunia gelombang seluler, pineal gland ini ibarat menara pemancar sinyal. Ia adalah transmitter. Maka dari itu, pineal gland jangan sampai rusak, karena kita tidak akan bisa menangkap sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh panca indera. Dalam filsafat Islam, akal rohani bisa terhubung dengan akal tertinggi, seperti akal Mustafa dan seterusnya. Dari situlah orang bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa tanpa harus lewat informasi dari bawah. Jadi, manusia itu makhluk dualistis, jasmani dan rohani. Dan yang jadi sopir adalah rohaninya, mindnya. Mind ini ada transmitternya, namanya pineal gland. Diawali dengan meragukan, kemudian bertemu tiga kepastian. Berpikir, dunia materi, dan Tuhan. Selanjutnya disimpulkan bahwa manusia memiliki dua unsur dualistik, jasmani dan rohani. Tetapi kuncinya ada pada mind, rohani yang memiliki transmitter dengan dunia jasmani bernama pineal gland. Etika Kartesian. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Manakah yang baik dan mana yang buruk? Menurut Descartes, untuk menentukan baik dan buruk, ada 4 dasar yang harus dijadikan pijakan. Eksistensi Tuhan, kedudukan manusia di alam semesta, dualisme tubuh dan jiwa, dan free will, kehendak bebas. Pertimbangkan 4 hal tersebut untuk menentukan baik dan buruk di dunia. Pertama, pertimbangkan eksistensi Tuhan. Artinya, dunia ini tidak hanya akan berakhir sekarang dan di sini. Masih ada hitung-hitungan lagi setelahnya, dan yang mengurus itu adalah Tuhan. Kedua, soal menentukan baik buruk perbuatan kita. Coba cek kedudukan kita di alam semesta ini. Kita itu sebagai apa dan posisi kita apa. Itulah yang nantinya akan menentukan baik dan buruk. Seperti yang telah dibahas di bagian awal, tidak semua yang baik itu selalu pas atau tepat. Jika ruang dan waktunya tidak pas, yang sebenarnya baik bisa menjadi tidak baik. Ketika kita menasihati orang dalam ruang dan waktu yang kurang pas, jadinya malah kurang baik.
orang itu bisa marah-marah. Maka dari itu, kita harus tahu posisi dan situasi kita. Ketiga, dualisme tubuh dan jiwa. Sadarilah bahwa diri kita ini ada jasmaninya dan ada rohaninya. Kenapa perlu memperhatikan dualisme ini sebelum berbuat baik? Agar kita bisa berbuat baik yang mendatangkan manfaat untuk jasmani maupun rohani. Jangan hanya dengan pertimbangan rohani saja, dengan berasumsi bahwa di akhirat nanti tubuh kita akan hancur. Tidak begitu. Ketika berbuat baik kan kita masih berada di dunia. Artinya kita juga masih perlu merawat jasmani juga. Karenanya pertimbangkan kesehatan keduanya, jasmani dan rohani. Keempat, terakhir, pastikan jika kita ini bebas, baik atau tidak itu juga ditentukan oleh kebebasan kita. Sebagus apapun perilaku kita, ketika itu kita lakukan karena dipaksa orang lain, nilainya jadi hilang. Kejahatan pun kalau dipaksakan, hitung-hitungannya juga beda. Misalnya, Anda dipaksa untuk mencelakai orang dan diancam akan dibunuh jika Anda tidak melakukannya. Bukan artinya Anda terpaksa ketika melakukan kejahatan. Kalau terpaksa, ya tidak bisa dihukum. Menurut Descartes, perbuatan baik itu sebenarnya bisa ditemukan hanya dengan menggunakan akal. Ini mirip dengan pendapat aliran Mu'tazilah. Maksudnya, akal sebenarnya sudah cukup untuk menemukan kebaikan. Jika nalar kita benar, akal kita bisa memandu untuk menemukan kebaikan. Itulah rumus pertama untuk menemukan kebenaran. Pastikanlah nalar kita benar-benar lurus. Tapi akal juga butuh bahan untuk mengambil keputusan. Disitulah gunanya pengetahuan. Inilah rumus kedua untuk menemukan kebenaran. Akal membutuhkan tambahan wawasan yang banyak. Semakin banyak pengetahuan, semakin tinggi ilmu, semakin etis orang dalam hidupnya. Ini seperti teori Socrates. Ketika wawasan seseorang luas, dia punya banyak bahan pertimbangan. Dengan begitu, dia bisa mengerti mana yang baik atau mana yang benar. Jadi, rumus pertama adalah akal bisa menemukan kebenaran, tetapi harus dilengkapi dengan rumus kedua, di mana akal butuh bahan untuk memecahkan sebuah masalah. Rumus ketiga, kerja akal tergantung kondisi mental, tergantung suasana batin. Kalau dalam bahasa hari ini tergantung mood. Jika kita sedang sangat suka, sangat senang, sangat gembira, sangat sedih, atau sangat benci, maka kerja akal kita bakal tidak normal. Dalam situasi serba sangat seperti ini sudah tidak mungkin untuk menemukan mana yang tepat atau benar. Jadi, rentetan kerjanya seperti ini. Akal bisa menemukan kebenaran atau kebaikan. Hanya saja, untuk itu, ia butuh bahan berupa pengetahuan dan cara kerjanya dipengaruhi oleh situasi mental. Rumus keempat, kondisi atau situasi mental banyak berhubungan dengan kondisi tubuh, kondisi materi atau kondisi fisik. Biasanya, yang membuat kita sedih, sangat senang, atau sangat gembira itu adalah hal-hal fisik di luar diri kita. Kesimpulannya, jika ingin belajar etika atau hidup secara etis, kita harus membahasnya secara komplit. Membahas unsur jasmani dan juga unsur rohani, dua-duanya penting. Bahwa jasmani bisa memengaruhi rohani secara etis, Descartes mengilustrasikannya dengan fenomena psikosomatis, yaitu penyakit yang muncul dari pikiran dan berpengaruh kepada tubuh. Penyakit itu akan kembali dari tubuh, lalu masuk ke dalam pikiran. Penyakit cemas yang ada pada wilayah rohani bisa berpengaruh pada jasmani. Itulah psikosomatis, yang menunjukkan peristiwa timbal balik antara jasmani dan rohani.
Contohnya, setelah seseorang melihat temannya terserang stroke, tiba-tiba dia fobia. Dia merasa pusing karena kepikiran, jangan-jangan juga akan kena stroke. Itulah psikosomatis. Hingga akhirnya memeriksakan ke dokter untuk memastikan apakah dia benar-benar bakal kena stroke. Ketika dokternya menyatakan dirinya sehat, terkadang orang itu tetap ngotot dan yakin dia bakal kena stroke. Kalau orang tersebut terus-menerus berpikiran seperti itu, dia bisa sakit beneran. Atau contoh lain, karena stres, asam lambungnya naik. Itulah psikosomatis, penyakit yang timbul karena ketakutan. Fisik juga memengaruhi cara kita berpikir. Ketika kita merasa sangat lelah, sangat haus, atau sangat lapar, kita tidak bisa berpikir normal. Misalnya, ketika kita mengikuti rapat, kita lapar dan haus, tetapi tidak ada suguhan makanan dan minuman. Kita tidak akan konsentrasi pada materi rapat. Tidak akan terbayang-bayang lezatnya makanan dan segarnya minuman. Begitulah belajar etik atau memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu harus kita kaji secara komprehensif dengan 4 rumus tadi. Dasar-dasar eksistensi ketuhanan, kedudukan manusia, dualisme, dan free will. Inilah yang disebut etika Kartesian, etika yang dirumuskan oleh Descartes. Itulah semua nyawa teori Descartes yang kemudian nanti dikenal sebagai Kartesianisme. Hikmah pemikiran Descartes. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pemikiran René Descartes. Beberapa hikmah saya kutipkan dari pernyataan Descartes sendiri. Asal kita waras, maka akal kita sehat. Hanya saja, akal sehat saja itu tidak penting. Yang penting adalah akal kita itu digunakan atau tidak. Al-Quran banyak menyindir kita. Misalnya dengan afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Atau afala yatadabbarun, apakah mereka tidak merenung? Sindiran itu sebenarnya untuk menyuruh kita agar mau berpikir dan berefleksi. Kalau cuma berakal, semua manusia yang sehat pasti berakal. Tetapi tidak semua yang berakal itu berpikir. Padahal yang penting adalah proses berpikirnya. Akal itu seperti alat, baru berguna jika digunakan untuk berpikir. Ketika Anda punya akal sehat tetapi tidak berpikir, ibaratnya Anda punya ponsel paling canggih tetapi Anda tidak menggunakannya sebagaimana peruntukannya untuk telepon, berkirim pesan, atau berselancar di internet. Jika begitu, tidak penting Anda punya ponsel paling canggih. Yang penting adalah Anda bisa menggunakannya. Itulah beda antara kepemilikan dan fungsi. Buat apa memiliki kalau tidak difungsikan? Berikutnya adalah orang paling pintar adalah orang yang paling bisa melahirkan kejahatan yang paling jahat atau kebaikan yang paling baik. Orang pintar itu kalau jahat bisa jahat sekali, tetapi kalau baik bisa baik sekali. Kenapa begitu? Karena akalnya jalan, bisa didaya gunakan, apakah itu untuk kejahatan atau untuk kebaikan. Kalau Anda punya teman pintar tetapi jahat, hati-hatilah. Kejahatannya bisa sangat membahayakan. Maka dari itu, carilah teman yang pintar dan baik, karena dia bisa menjadi yang paling baik. Jika ingin tahu apa yang dipikirkan orang-orang, jangan melihat apa yang mereka katakan, tetapi lihatlah apa yang mereka lakukan. Jangan terlalu galau atau baper terhadap unggahan di media sosial. Itu hanya yang dikatakan oleh yang mengunggah. Bisa jadi di dunia nyata justru kebalikannya. Ada orang yang kalau di medsos ganasnya luar biasa, tapi kalau ketemu langsung dia mengerut.
kita tidak bisa menyimpulkan apa yang ada dalam pikiran masyarakat dari apa yang mereka katakan. Apalagi orang Indonesia ini dikenal kuat basa-basinya. Dulu, basa-basi itu maknanya baik, di mana seseorang tidak mau menampilkan dirinya yang sesungguhnya karena bermaksud untuk menghargai orang lain. Tetapi sekarang, arti basa-basi itu jadi kebalikannya. Misalnya, daripada grup WhatsApp sepi, lebih baik bikin hoax supaya ramai. Itu kan basa-basi masa kini untuk mencari perhatian dan pengakuan. Maka, jangan ambil hati atas urusan-urusan yang mereka katakan, tetapi lebih perhatianlah pada yang mereka lakukan. Berikutnya, ayo terus maju. Kadang-kadang aku membuat kesalahan, tetapi aku terus maju. Kalau kita salah lalu berhenti, maka dunia ini tidak akan mengalami kemajuan. Justru karena kita keliru, kita jadi terpacu untuk mencari cara guna memperbaiki kekeliruan tersebut. Kita belajar banyak dari kegagalan. Majulah terus. Sayang sekali kalau kita gagal tetapi tidak melanjutkan usaha kita. Jika kita seperti itu, justru orang lainlah yang akan belajar dari kegagalan kita, sementara kita terpuruk meratapi kegagalan. Orang lain akan belajar dari kegagalan kita. Tentunya ini merugikan kita, karena sebenarnya kitalah yang mendapatkan ilmu dari kegagalan. Tetapi karena kita menyerah, orang lainlah yang memanfaatkannya. Maka majulah terus. Kalau salah, perbaikilah. Kalau gagal, ulangi lagi. Itulah rumus orang hidup. Kalau semua manusia terhentikan oleh kesalahan dan kegagalan, mungkin tidak akan ada orang yang sukses. Coba tanya pada orang-orang yang sekarang sukses, pasti dia harus jungkir balik dulu untuk menggapai kesuksesannya. Bila ada orang yang menyerangku, aku akan naik setinggi mungkin sehingga dia tidak akan bisa menjangkauku. Naiklah setinggi mungkin agar orang lain tidak bisa menyerang Anda, karena mereka masih di bawah sedangkan Anda sudah di atas. Kalau dia berada di bawah Anda dan hendak menyerang Anda, maka dia harus mendongak dan melompat. Dia akan kewalahan, Anda tidak akan terkejar olehnya. Tetapi kalau Anda diam saja di level Anda, bisa jadi orang yang menyerang itu justru levelnya lebih tinggi daripada Anda. Maka naiklah setinggi mungkin. Tidak perlu konflik, tidak perlu ramai, naik saja terus. Dengan begitu, orang yang menyerang Anda akan sadar sendiri bahwa seharusnya dia tidak menyerang Anda. Jangan putus asa, jangan marah, dan jangan berkonflik jika dikritik atau diserang orang lain. Jika Anda merasa sudah berada di jalur yang benar, berjalanlah setinggi mungkin, sehingga tidak mungkin lagi orang lain menyerang Anda. Descartes juga banyak dikritik dan diserang, bahkan dia sampai harus menyembunyikan beberapa karyanya karena takut dieksekusi. Tetapi belakangan orang tahu harga karya-karya dari seorang Descartes. Masyarakat manapun yang iseng mengisi waktu dengan berpura-pura idiot, maksudnya pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu bahwa sesuatu itu salah, padahal sebenarnya dia tahu, dan itu dilakukannya hanya untuk lucu-lucuan di dalam kelompoknya, maka pada saatnya akan lahir banyak idiot beneran yang secara keliru percaya bahwa mereka berada di lingkungan yang baik. Hari-hari ini banyak di antara kita yang pura-pura tidak pintar atau pura-pura tidak cerdas demi bermacam-macam kepentingan. Ingat-ingatlah, jika terlalu banyak yang berakting sebagai orang bodoh, pada saatnya kita akan kebanjiran orang bodoh beneran. Itu semua lahir dari hasil produksi kepura-puraan bodoh tadi. Jika kita menyebarkan berita bohong dan banyak orang yang percaya pada kebohongan itu,
maka akan lahir sangat banyak orang yang bertindak atas kebohongan tersebut, dan dia merasa semua itu benar. Jika kita pura-pura bodoh lalu melakukan hal yang bodoh, kita tahu itu salah tetapi kita terjang saja untuk kepentingan kita, maka pada saatnya akan lahir banyak orang bodoh beneran, di mana mereka merasa apa yang mereka lakukan itulah yang paling benar. Jika itu terjadi, maka saham kita sangatlah besar dalam melahirkan orang-orang seperti itu. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati lagi, jangan sampai bergaya idiot hanya demi mendapatkan banyak like di medsos. Karena jika kita seperti itu, kita akan melahirkan banyak sekali orang yang benar-benar bodoh. Nasihat seperti ini sudah terlontar sejak abad ke-16 dari René Descartes. Kitalah yang mengonstruksi dunia ini. Jika terjadi bencana alam, gunung meletus, ya memang itu terjadi. Tetapi makna bencana atau meletusnya gunung itu, kitalah yang menyembunyikannya. Pemilihan presiden adalah fakta, tetapi apa maknanya bagi kita? Isi kepala kitalah yang menyembunyikannya. Faktanya, secara teknis pemilihan itu sederhana saja. Ada pemilu, ada pasangan calon, lalu salah satu pasangan terpilih. Tetapi, kalau yang terpilih bukan jagoan kita, mungkin kita membacanya sebagai pemilu yang rusak dan penuh kecurangan. Kalau yang menang pilihan kita berkesimpulan bahwa baru kali itu ada pemilu yang adil. Begitulah cara realitas dibaca, sehingga setiap kali ada orang bicara tentang pemilihan, dari pihak manapun, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Sebagaimana dikatakan oleh Descartes, ujilah terlebih dahulu. Seseorang optimistis bisa melihat cahaya meskipun mungkin sama sekali tidak ada cahaya. Tetapi orang pesimistis selalu berusaha untuk memadamkan cahaya. Orang pesimistis memilih untuk memadamkan harapan, padahal sebenarnya dia tahu jika harapan itu masih ada. Sedangkan orang optimistis merasa selalu melihat harapan, padahal mungkin aslinya sudah tidak ada harapan lagi. Jadilah orang yang optimistis. Percayalah, insya Allah kita akan selamat. Hidup kita akan lebih nyaman daripada kita gampang kaget, gampang sumpek, atau mudah marah. Dan semua itu adalah ciri-ciri orang pesimistis. Membenci itu mudah dan mencintai itu susah. Seperti inilah semua skenario berjalan. Segala yang baik itu susah diraih, dan segala yang jelek itu mudah diraih. Seperti itulah yang biasanya terjadi. Membuat berita bohong untuk menebarkan kebencian itu gampang sekali. Ketika kita akan mengklarifikasinya demi berusaha menyampaikan kebenaran, ternyata susah sekali. Kita tidak tahu caranya. Membenci itu mudah, tidak perlu proses. Tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan peradaban dengan membenci. Tetapi untuk bisa menyukai seseorang mungkin butuh proses, karena membangun cinta itu susah. Perhatikan rumus ini dan berhati-hatilah, karena segala yang jelek-jelek itu mudah, sementara yang baik-baik itu biasanya susah. Renungkanlah nasihat Descartes ini dan carilah relevansinya dengan kehidupan kita masing-masing di hari-hari ini.